So ini mungkin ujian sukar. Sebab apa? Bukan nak kata ujian sukar, sebab aku tengok line up Indonesia pun kebanyakannya key player diorang pun tak dipanggil disebabkan di luar kalender FIFA, disebabkan liga diorang pun masih berjalan. Se-Malaysia menangis melihat ini, Timnas Malaysia ditolak 10 negara dalam FIFA Matchday 2025. Kuala Lumpur, dunia sepak bola Malaysia sedang berada dalam sorotan yang sangat memalukan. Harimau Malaya, tim kebanggaan negeri jiran, dikabarkan mengalami penolakan dari 10 negara sekaligus yang awalnya masuk daftar undangan untuk laga uji coba internasional dalam agenda FIFA Matchday 2025. Kabar ini seketika mengguncang media sosial, memicu reaksi keras dari publik, serta memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi sepak bola Malaysia saat ini. FIFA Matchday seharusnya menjadi momentum penting bagi setiap negara untuk menguji kemampuan tim nasional mereka, memperbaiki peringkat FIFA, sekaligus membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi turnamen resmi. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pun menyusun rencana ambisius, dengan menargetkan beberapa laga uji coba melawan negara-negara dari Asia hingga Afrika. Namun, kenyataan yang dihadapi sungguh ironis. 10 negara menolak undangan tersebut. Informasi ini pertama kali diberitakan oleh media Vietnam, lalu menyebar luas ke berbagai portal olahraga Asia Tenggara. Tidak butuh waktu lama, publik Malaysia heboh membicarakannya. Media lokal menyoroti bahwa hampir semua negara yang diundang menolak dengan alasan berbeda-beda, mulai dari faktor jadwal, kepentingan teknis, hingga pertimbangan reputasi. Bagi banyak pihak, fenomena ini bukanlah hal yang wajar. Dalam catatan sejarah, jarang sekali ada satu negara ditolak secara masif oleh banyak calon lawan sekaligus. Sumber internal FAM yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku negosiasi dengan sejumlah federasi berjalan sangat sulit. Beberapa federasi menolak secara halus dengan alasan sudah memiliki agenda. Sementara ada juga yang menolak secara terang-terangan dengan menyebut Malaysia tidak sesuai dengan target mereka. Awalnya kami optimistis bisa mendapatkan minimal 3 laga uji coba. Tapi kenyataannya, hampir semua negara yang kami hubungi memberikan penolakan. Ungkap sumber tersebut dengan nada kecewa. Nama-nama negara yang menolak pun akhirnya bocor ke publik. Daftarnya cukup mencengangkan karena tidak hanya datang dari negara-negara besar, tetapi juga dari tetangga dekat yang selama ini menjadi rival klasik Malaysia. Vietnam, Indonesia, dan Thailand termasuk dalam daftar tersebut. Vietnam memilih untuk beruji coba dengan tim Eropa demi meningkatkan kualitas permainan. Indonesia, yang sedang dalam tren positif dengan naturalisasi pemain Eropa kelas dunia, menilai laga melawan Malaysia tidak lagi relevan. Thailand, yang saat ini lebih fokus pada peringkat FIFA, menganggap laga melawan Malaysia tidak memberikan keuntungan apapun. Selain ketiga rival ASEAN itu, beberapa negara Asia lainnya juga ikut menolak. Filipina lebih memilih fokus menghadapi tim Timur Tengah. Qatar sudah lebih dulu mengunci jadwal dengan negara Amerika Latin. Kuwait menyebut Malaysia tidak sesuai dengan target pengembangan tim. Uzbekistan merasa gaya permainan Malaysia tidak memberi variasi yang mereka butuhkan. Cape Verde, yang beberapa bulan lalu mempermalukan Malaysia dengan skor 4-0, juga menolak karena sudah dijadwalkan menghadapi tim Asia lainnya. India secara terang-terangan menyatakan publik mereka kurang tertarik jika menghadapi Malaysia. Sedangkan Arab Saudi menegaskan hanya ingin menghadapi lawan yang selevel dengan standar Piala Dunia. Daftar panjang penolakan ini mempermalukan FAM di mata publik. Media Vietnam bahkan menulis tajuk satir, "Tidak ada yang ingin melawan Malaysia, bahkan tetangganya sendiri." Sementara media Indonesia menyebut fenomena ini sebagai bukti perbedaan kelas yang semakin jauh antara Garuda dan Harimau Malaya. Alasan dibalik penolakan ini berlapis-lapis. Faktor utama adalah ranking FIFA Malaysia yang terjun bebas. Negara-negara lain menilai melawan Malaysia tidak akan memberikan dampak signifikan untuk peningkatan poin FIFA. Ada pula faktor citra buruk dari kebijakan naturalisasi. Malaysia sering dianggap sembarangan dalam memilih pemain keturunan dan naturalisasi, sehingga mengundang kontroversi. Beberapa federasi bahkan menilai langkah FAM tidak sesuai dengan semangat regulasi FIFA. Prestasi buruk Malaysia di ajang internasional juga menjadi alasan kuat. Kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-6, serta dipermalukan Cape Verde dengan skor 0-4, membuat banyak negara memandang Malaysia sebagai lawan yang tidak memberikan tantangan. Ditambah lagi, masalah internal FAM yang semakin pelik setelah mundurnya Hamidin Amin dari kursi Presiden Federasi, semakin menimbulkan ketidakpercayaan. Publik Malaysia pun meluapkan kekecewaan mereka di media sosial. Tagar Malaysian Football Downfall bahkan sempat menjadi trending di Twitter X. Ratusan ribu cuitan bermunculan, mayoritas berisi kritik tajam terhadap FAM. Ada yang menulis,
Dulu kita bangga dengan Harimau Malaya, sekarang jangankan Eropa, ASEAN pun tak mahu lawan kita. Yang lain menambahkan, FAM perlu dibubarkan, malu satu negara ditolak 10 negara sekaligus. Bahkan ada komentar sinis, lebih baik kita lawan klub kampung saja, daripada minta-minta lawan negara lain yang tak sudi. Pengamat sepak bola Malaysia, Syed Bising, menyebut fenomena ini adalah tamparan keras bagi FAM. Ini bukan sekadar soal lawan menolak karena jadwal. Ini bukti nyata bahwa Malaysia sudah kehilangan wibawa di mata internasional. Kalau kondisi ini tidak segera diperbaiki, kita akan menjadi bulan-bulanan di ASEAN, ujarnya. Dari Indonesia, pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai keputusan PSSI menolak Malaysia adalah langkah realistis. Indonesia sedang membangun citra baru sebagai tim Asia dengan level Eropa. Melawan Malaysia saat ini tidak memberi manfaat, baik dari ranking maupun kualitas pertandingan, katanya. Dampak dari penolakan 10 negara ini sangat besar bagi masa depan sepak bola Malaysia. Pertama, mereka akan kesulitan mencari lawan berkualitas. Jika hanya menghadapi tim-tim lemah, perkembangan permainan akan stagnan. Kedua, motivasi pemain bisa anjlok karena merasa diremehkan oleh negara lain. Ketiga, sponsor dan mitra komersial akan berpikir 2 kali untuk mendukung FAM bila citra timnas terus menurun. Keempat, isolasi kompetitif semakin terasa ketika negara-negara ASEAN sendiri memilih menjauh. Beberapa solusi pun mulai diusulkan oleh para analis. Reformasi total di tubuh FAM menjadi tuntutan utama. Fokus pada pengembangan pemain lokal dinilai lebih penting ketimbang naturalisasi instan yang kerap berujung pada kontroversi. Malaysia juga disarankan mencari lawan dari level yang setara, agar bisa membangun kepercayaan diri secara bertahap. Liga domestik pun perlu ditingkatkan kualitasnya, supaya melahirkan pemain-pemain yang benar-benar kompetitif. Jika dibandingkan dengan Indonesia, kondisi Malaysia terasa kontras. Indonesia saat ini justru menjadi primadona di Asia Tenggara. Timnas Garuda dilirik banyak negara karena kehadiran pemain top Eropa seperti Joel Piroe, Mitchell Bakker, hingga Jairo Riedewald. Indonesia bahkan disebut berada di jalur menuju Piala Dunia 2026, sementara Malaysia masih berkutat dengan masalah internal. Legenda Malaysia, Syafiq Rahim, ikut angkat bicara. Ia menyebut generasi sekarang harus berani menatap kenyataan. Ini aib besar. Saya sedih melihat Malaysia ditolak 10 negara sekaligus. Tapi inilah kenyataan yang harus jadi cambuk. Kalau tidak, kita akan tenggelam selamanya, ujarnya. Se-Malaysia menangis melihat ini, timnas Malaysia ditolak 10 negara dalam FIFA Matchday 2025. Kuala Lumpur, dunia sepak bola Malaysia sedang berada dalam sorotan yang sangat memalukan. Harimau Malaya, tim kebanggaan negeri jiran, dikabarkan mengalami penolakan dari 10 negara sekaligus yang awalnya masuk daftar undangan untuk laga uji coba internasional dalam agenda FIFA Matchday 2025. Kabar ini seketika mengguncang media sosial, memicu reaksi keras dari publik, serta memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi sepak bola Malaysia saat ini. FIFA Matchday seharusnya menjadi momentum penting bagi setiap negara untuk menguji kemampuan tim nasional mereka, memperbaiki peringkat FIFA, sekaligus membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi turnamen resmi. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pun menyusun rencana ambisius, dengan menargetkan beberapa laga uji coba melawan negara-negara dari Asia hingga Afrika. Namun, kenyataan yang dihadapi sungguh ironis. 10 negara menolak undangan tersebut. Informasi ini pertama kali diberitakan oleh media Vietnam, lalu menyebar luas ke berbagai portal olahraga Asia Tenggara. Tidak butuh waktu lama, publik Malaysia heboh membicarakannya. Media lokal menyoroti bahwa hampir semua negara yang diundang menolak dengan alasan berbeda-beda, mulai dari faktor jadwal, kepentingan teknis, hingga pertimbangan reputasi. Bagi banyak pihak, fenomena ini bukanlah hal yang wajar. Dalam catatan sejarah, jarang sekali ada satu negara ditolak secara masif oleh banyak calon lawan sekaligus. Sumber internal FAM yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku negosiasi dengan sejumlah federasi berjalan sangat sulit. Beberapa federasi menolak secara halus dengan alasan sudah memiliki agenda. Sementara ada juga yang menolak secara terang-terangan dengan menyebut Malaysia tidak sesuai dengan target mereka. Awalnya kami optimistis bisa mendapatkan minimal 3 laga uji coba. Tapi kenyataannya, hampir semua negara yang kami hubungi memberikan penolakan. Ungkap sumber tersebut dengan nada kecewa. Nama-nama negara yang menolak pun akhirnya bocor ke publik. Daftarnya cukup mencengangkan karena tidak hanya datang dari negara-negara besar, tetapi juga dari tetangga dekat yang selama ini menjadi rival klasik Malaysia. Vietnam, Indonesia, dan Thailand termasuk dalam daftar tersebut. Vietnam memilih untuk beruji coba dengan tim Eropa demi meningkatkan kualitas permainan.
Indonesia, yang sedang dalam tren positif dengan naturalisasi pemain Eropa kelas dunia, menilai laga melawan Malaysia tidak lagi relevan. Thailand, yang saat ini lebih fokus pada peringkat FIFA, menganggap laga melawan Malaysia tidak memberikan keuntungan apapun. Selain ketiga rival ASEAN itu, beberapa negara Asia lainnya juga ikut menolak. Filipina lebih